Polisi menggeledah kantor Kementerian Perhubungan setelah melakukan operasi tangkap tangan dalam kasus dugaan suap atau pungli terkait perizinan. Ingin melihat dan ingin memastikan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP. Majelis Kehormatan Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan akhirnya menjatuhkan sanksi terhadap Ketua BPK Hari Azhar Aziz. Sanksi dijatuhkan karena nama Ketua BPK itu tercantum dalam dokumen Panama Papers. Hukum tajam ke bawah namun masih tumpul ke atas. Demikian pernyataan Presiden Joko Widodo yang disampaikan dalam rapat terbatas siang tadi di Istana. Lantas bagaimana sebenarnya kinerja para perangkat hukum selama 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, termasuk yang berada di bawah kewenangan Kementerian Hukum dan HAM? Menkumham Yasona Lawli akan menjawabnya di Prime Time News malam hari ini. Bersama saya, Wahyu Wibowo. Presiden Joko Widodo langsung mendatangi kantor Kementerian Perhubungan terkait dengan operasi tangkap tangan yang dilakukan polisi terhadap pejabat di kementerian tersebut. Saat tiba di kantor Kementerian Perhubungan, Presiden langsung menuju lantai atas gedung Kementerian Perhubungan. Usai melakukan peninjauan, Presiden memerintahkan pejabat yang terbukti berkaitan dengan praktek pungli perizinan harus segera dipecat. Presiden Jokowi menegaskan instansi pemerintah harus menghentikan segala bentuk pungli pada pelayanan masyarakat. Apalagi saat ini pemerintah telah membentuk operasi pemberantasan pungli atau OPP di setiap lembaga. Sebelum kedatangan Presiden, Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya, Irjen Pol M. Iriawan, juga telah lebih dulu berada di kantor Kementerian Perhubungan untuk memastikan kasus dugaan pungli perizinan tersebut. Dia hanya ingin melihat dan ingin memastikan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP. 2 tahun pemerintahan Jokowi JK, pemerintah berencana mengeluarkan paket kebijakan reformasi hukum. Sejumlah poin menyasar pada pembenahan sistem hingga aparat hukum. Dua tahun masa pemerintahan Joko Widodo dan Yusuf Kala, bidang hukum akan menjadi fokus pemerintah, seperti yang tertuang dalam nawacita. Sejumlah pekerjaan rumah yang harus menjadi perhatian diantaranya politik legislasi, perbaikan sistem sarana dan prasarana hukum, serta memperbaiki aparat penegak hukum di Indonesia. Menko Polhukam Wiranto beberapa waktu lalu menyatakan, Presiden ikut prihatin melihat adanya oknum penegak hukum yang justru menodai hukum itu sendiri. Kalau hukum sudah tidak diindahkan, apalagi ada aparat penegak hukum yang coba-coba menjadikan hukum sebagai komoditas, ini yang nanti akan kita selesaikan. Presiden sudah jelas memberikan petunjuk bahwa kita akan menindak tegas terutama aparat penegak hukum yang seharusnya menjaga hukum, menegakkan hukum, tapi justru menodai hukum itu. Ini yang nanti akan kita sasar agar apa? Agar kepercayaan publik terhadap hukum nasional itu kembali pulih. Ya. Sementara itu Menkumham Yasona Lawli sudah melakukan sejumlah pembenahan, diantaranya soal oknum lapas yang terlibat narkoba dan lapas yang over kapasitas. Menkumham telah berulang kali mensidak sejumlah lapas yang kondisinya sudah over kapasitas. Bahkan Menkumham juga menindak oknum petugas lapas yang terlibat kasus narkoba. Menkumham juga berencana merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 soal pemberian remisi. Wacana remisi ini menjadi pro kontra karena cara pandang yang berbeda terhadap remisi ini. Kementerian Hukum dan HAM berencana menghapuskan ketentuan menjadi justice kolaborator sebagai syarat remisi untuk narapidana korupsi
terorisme, dan narkoba. Namun yang terakhir, untuk kasus korupsi masih diberlakukan secara justice kolaborator. Jadi orang-orang kan mikirnya, wah ini seolah-olah kita mau meringankan koruptor. Itu cara berpikirnya itu loh yang saya nggak suka. Seolah-olah kita mau bagi-bagi remisi. Kita justru mau meletakkan itu sistemnya secara benar. Itu yang mau kita letakkan. Kalau soal JC itu bukan di tempat saya. Yang membuat JC bukan saya. Selain itu, persoalan HAM juga menjadi pekerjaan rumah pemerintahan Jokowi JK. Baru saja Komisi Informasi Pusat mengabulkan gugatan istri almarhum Munir, mantan Ketua Kontras. Komisi Informasi Pusat meminta pemerintah membuka dokumen tim pencari fakta kasus pembunuhan Munir. Pakar hukum tata negara Saldi Isra menyatakan selama 2 tahun kepemimpinan Jokowi JK, persoalan hukum masih kurang menjadi perhatian. Pemerintah banyak terkuras energinya pada persoalan politik dan ekonomi. Persoalan budaya hukum dan integritas aparat hukum tampaknya harus menjadi perhatian pemerintah. Legislasi. Nah, itu satu. Yang kedua juga bicara soal memperbaiki kondisi struktur hukum, termasuk sarana dan prasarana, memperbaiki kondisi aparat penegak hukum, dan yang mungkin tidak terlalu banyak itu soal budaya hukum. Nah, kalau dilihat dua yang pertama, soal substansi hukum dan politik legislasi, lalu kemudian aparatur penegak hukum, kita rasanya belum banyak disentuh. Jadi saya mengatakan tadi masih terabaikan lah begitu soal-soal yang begini. Menurut Saldi Isra, pada awal pemerintahan Jokowi JK, kabinet pemerintahan ini sangat didukung masyarakat karena program perbaikan hukumnya sangat konkret, seperti yang termaktub dalam Nawacita. Pemerintahan Jokowi JK seharusnya dapat segera memberikan sinyal pemenang dalam reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas dari korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Tim Liputan, Metro TV. Ya, memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Itu concern Presiden Joko Widodo terhadap seluruh perangkat hukum yang bekerja di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kemudian para penyelenggara negara menjawabnya dan bagaimana sebenarnya kinerja para aparat selama 2 tahun pemerintahan Jokowi JK? Saya akan tanyakan langsung kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lawli, yang sudah hadir di studio Prime Time News malam hari ini. Selamat malam, Pak Yasona. Selamat malam, Wahyu. Terima kasih sudah datang, Pak. Dan ditemani juga ada anggota Komisi 3 DPR RI sebagai mitra kerja Kementerian Hukum dan HAM, Jazilul Fawait. Selamat malam, Mas Jazilul. Apa kabar? Assalamualaikum, sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan awali, nanti saya akan tanyakan sejumlah isu, Pak, termasuk juga apa yang baru berlangsung siang tadi. Ada praktek pungli yang kebetulan berhasil diringkus gitu oleh Polda Metro Jaya. Bagaimana nanti juga ada kementerian Anda, kemudian ada juga operasi pemberantasan pungli OPP yang kabarnya juga sudah dibentuk dan nanti akan ada di bawah kendali Kementerian Koordinator Bidang Polhukam. Usai jeda berikut ini kita akan awali perbincangan.